Kemarin waktu kita mapping itu berarti di tanggal 3 ya. 3 Maret. 3 Maret ya teman-teman. Kita cek dari GBP USD ya. Awalnya kita ngelihat market dari si H4 ya teman-teman. Kalau dari kondisi H4 ini di pound sterling itu pola marketnya begini kan. Low, lower high, lower low, lower high, lower low. Oke. Nah, ini pola besarnya. Lalu waktu kita mau cek dia 4 ternyata supply-nya jauh-jauh ya teman-teman. Masih di atas-atas. Mungkin nanti ke depannya bisa di retest sama harga, pasti bisa. Tapi masih terlalu jauh, jadi nunggunya kita lama. Itu tanggal 3 ya tadi ya. 3. Saya putar ulang ke tanggal 3. Bentar teman-teman. Selasa. Nah ini dia. Oke. Ya. Nah, karena dari H4-nya itu besar areanya, kita turunin ke H1. Nah, ini sih H1. Dari H1 ya teman-teman. Kita dapat pola market yang berbeda lagi daripada H4. Bahwa di dalamnya H4 itu ada lagi tren yang lebih kecil. Tren yang lebih kecil ini kita sebut apa teman-teman? Minor trend, Pak. Minor trend ya. Nah, berarti di kondisi tersebut, kalau yang merah berarti adalah mayor trend. Yang hitam minor trend. Jadi, ini teman-teman, kalau saya perjelas ya, dari tren besar, di dalamnya ada tren kecil. Kelihatan ya. Dari Kelihatan. pola yang merah, ada pola yang hitam. Oke. Nah, pola yang hitam ini kalau saya telusuri lagi, di sini ada lagi teman-teman. Oke. Ya, Ada gelombang di dalam gelombang. Ya, kelihatan ya teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk mayor dan minor ini cukup penting untuk diperhatikan teman-teman. Cukup penting untuk diperhatikan. Karena nanti sih namanya Quasimodo kita ketemunya dari sini. Ya, ketemunya dari sini. Oke. Nah, H4 tadi berarti adalah mayor. H1-nya minor. Karena itu, karena kita dapat polanya di H1, ya teman-teman. Pola yang jelas ada di H1. Kita akan ikut entry di H1. Menunggu harga kembali ke supply. Oke. Menunggu harga kembali ke mana? Supply teman-teman. Supply yang ini. Oke.
Pak Rigel udah join belum ya Pak ya? Belum ya Pak? Oh belum. Nah, kelihatan ya teman-teman. Pernah saya sampaikan, kalau kita sudah dapat pola yang seperti ini, low, high, lower low, ya teman-teman. Low, high, lower low. Oh iya, thank you. Oke. Ini ada apa teman-teman? Break. Ada break. Lalu kita dapat apa teman-teman? Trading range. Trading range. Lalu ada area apa? Risk premium. Premium. Di dalamnya ada Risk supply. supply. Itu sudah cukup untuk kita entry. Hmm. Ini sebenarnya sudah cukup untuk kita entry. Seperti kondisi ini, teman-teman. Kalau kita mau masuk, ya berarti kita nunggu harga masuk ke supply dulu. Supply. Masuk ya teman-teman. Hmm. Ini analisa kita kemarin Selasa. After itu price mulai turun. Oke. Jadi dengan pola ini aja kita cukup teman-teman. Pola ini aja sudah bisa melakukan entry. Ini saya hapus dulu deh. Saya pinggirin ke sini. Ya. Dan teman-teman harus mengerti bahwa anggap aja ini begini ya. Nanti di toolbar ya teman-teman yang melayang ini, ya, itu ada posisi pembelian atau posisi penjualan. Oke. Nah, kalau kita mau sell, berarti kita ambil yang penjualan teman-teman. Kita klik, taruh di supply-nya. Ya, nanti tak nampaknya seperti ini teman-teman. Oke, kita turunin stop loss-nya persis. Lalu ini target ke bawahnya. Nah, kenapa kita perlu ini? Karena kita perlu lihat di mana targetnya. Jadi target yang utama adalah 1/2. SL-nya 1 dan TP-nya 2 kali SL teman-teman. Rules tradingnya kita begitu. Nah kalau kita lihat ini, kemarin kan kita entry di sini, ini SL-nya 1/2-nya di mana? Di sini teman-teman. Jadi di garis di area ini kita sudah bisa taking profit. Jadi targetnya kita hanya berapa teman-teman? 1/2 2 saja cukup. Ya, targetnya kita trader itu 1/2 aja cukup. Gimana Pak? Nanti kalau saya mau target yang lebih panjang, 1/3, 1/4, 5 itu nanti teman-teman. Biar 1/2 itu lulus dulu, ya. Biar lolos dulu. Jadi nanti kita set secara otomatis targetnya kita di 1/2. Caranya gimana nanti kita atur itu. Nanti ada di money management. Oke. Dari apa yang saya jelaskan ini teman-teman, sesingkat ini, barusan ini, bisa mengerti pola entry-nya.
teman-teman? Mas Ardi? Kira-kira Pak, kira-kira agak paham. Nanti coba kalau ada contoh berikutnya. Oke, siap. Mas Brian? Ya masih itu Pak. Sama, Masih samar. masih sama Pak. Oke. Polusi? Maksudnya gimana ya, Pak? Pola Oke. entry. Pola entry itu dalam arti adalah seperti kemarin Ibu. Kita kasih gambaran di kelas itu. Oh, entry-nya di angka berapa Eh, gitu ya, Pak? eh, Oh, kira iya, 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 kira-kira paham. kita mau entry itu di mana? Oh, iya, iya, iya. Setelah kita tahu polanya downtrend, uptrend seperti itu. Iya, iya, Pak. Bisa Paham. bisa mengerti ya Bu ya. Tadi yang Oke. gambarnya yang 1:2 tuh saya masih belum paham, Nggak Pak. apa-apa Bu. Nanti saya jelasin lagi yang ini. Oh, iya, iya. Siap. Pak. Oke Bu. Kak Alicia, Bu Rizky, Mas Ifik. Halo Pak, Halo Ibu. Bisa apa bisa? Bisa ya Mas Ifik ya. Bu Bisa. Rizky, ada gambaran juga? Oh BTW, Bu Rizky, Bu Lucy itu juga di Surabaya. Jadi yang dari Surabaya dari Bu Lucy dan Bu Rizky. Oh, iya, iya. Salam kanan. Jadi siapa tahu nanti bisa ketemu atau bagaimana. Ini pertama kemarin pound sterling ya teman-teman. Jika pernyataan saya Mas Ardi, seperti yang saya sampaikan ke Bu Lucy, Mas Ardi sudah ada pemahaman, ada Ada gambaran, sih Pak, ada ya, kira-kira tahu Pak, ada gambaran ya kalau begitu ya. ada gambaran. Oke, lalu kita ke AUD USD, isi market. Malam Pak Megan. Malam Bapakku, kok kayaknya capek Pak? Iya, hujan tadi di sini Pak, hujan deras Malaysia Pak. Oh alah, Lanjut lanjut Pak. siap Bapak. Oke, nah kemarin kita mapping tanggal 3 ya teman-teman. Kemarin kita mapping tanggal 3. Tanggal 3 itu di sini ya. Sebelum masuk kok sepertinya. Nah, kita cek dulu ya. Hmm, ini kebablasan. Waktu mapping itu kita kemarin belum ke bawah ya teman-teman. Chartnya belum sampai ke bawah. Ini aja. Nah, Mana? ini ya. Ya. Oke. Nah, dari sini ya saya mau ke Mas Brian. H4 trennya naik. Betul ya Mas Brian? Ya. H4 trennya naik diambil dari endol-endol warna merah ini. Atau lingkaran kecil-kecil merah. Nah, berarti ini kan impulsif Mas. Ya. Sekarang karena kita sudah punya demand di bawah, berarti kita tunggu market terjadi Koreksi. koreksi. Ya, Hmm. berarti saat nanti masuk market ke area demand,
kita bisa melakukan apa Mas? Entry. Entry-nya apa? Entry-nya masnya, entry-nya apa? Gimana? Kan entry ada dua, buy and sell. Oh, buy. Kita bisa buy. Karena di sini fokus ikut time frame besar saja untuk buy, ya teman-teman. Ya, Oke Mas. Jadi ya. kalau ada tren naik, kita fokusnya cari Dari buy. buy di Tarik demand. demand. Ya, Kalau ada tren turun, kita fokus sell on on supply. supply. Nah, di sini ya teman-teman, kan Anda nanti akan dapat si area ini misalkan demand ya. Anggap aja ini area demand teman-teman. Yang nantinya Anda itu akan entry di sini. Teman-teman akan entry di situ. Oke. Ini nanti akan entry di situ. Nah, ini si posisi ini ya teman-teman. Nah, ini tadi ini berfungsi untuk kasih gambaran teman-teman. Seperti ini. Oke. Teman-teman boleh lihat hijau sama merahnya gede yang mana? Yang hijau. Hijau Pak, yang hijau. Gede hijau. Berarti ini adalah taking Publik. profit. Ya. Yang merah ini adalah SL stop loss. plus. Ya. Nah, nanti biasanya kalau kita ketemu demand seperti ini teman-teman, kita kasih tanda. Harganya demand itu di berapa? Kok nggak mau besar dia? Nah, lalu di bawah demandnya itu kita kasih stop loss nanti teman-teman. Nah, seperti ini tulis saya stop loss. Ya. Jadi ingat teman-teman, kalau Anda di demand berarti pakai yang posisi Pembelian. pembelian. Kalau supply pakai posisi yang Penjual. penjualan. Nah, jadi ini untuk letakkan di area supply. Ya teman-teman. Nah ini saya atur dulu biar dia nampak selalu nampak visibilitas. Nah, oke, oke teman-teman. Nah ini teman-teman bisa cek bahwa di tengah-tengah ini kan ada kelihatan nggak ya teman-teman ya? Ini angka ini. Kelihatan. Angkanya berapa mas? 2,07 Pak. Nah, 2,07 7. ya. 2,07 itu adalah perbandingan dari merah sama si hijau. Ya, berarti perbandingannya berapa? 1:2 teman-teman. Cuman satunya nggak kelihatan. Yang kelihatannya cuman perbandingan ke belakangnya. Karena kalau saya kecilin nih teman-teman. Oke, berarti kalau ini 1:1 berapa? 1. 1:1. 1. Ya, kalau sekarang ini saya naikkan 1:2. Banding 2 Pak. Jadi nanti stop lossnya di sini, taking profitnya di sini teman-teman. Taking profitnya di atasnya. Oke. Mas Brian bisa mengerti?
Bisa, Pak. Bisa Bu Lucy, Bu Rizky, Kak Alicia, teman-teman yang lain. Bisa, Mas Ar Pak. Bisa. bisa ya. Mas Ardi oke ya Mas? Bisa, Pak. Ya, oke. Pak Edi, clear ya Pak Edi? Bener Pak. Siapa Pak? Pak Rigel? Clear Pak, mau baru join Pak. Siapa Pak? Jadi ini posisi untuk membantu teman-teman placing si SL dan TP. Selalu kita usahakan 1:2 teman-teman. Angkanya ini 1:2. Oke. Jangan entry jika potensial hasilnya tidak 1:2. Cuman 1:1 aja saya nggak pernah menyarankan itu. Ya teman-teman. Targetnya selalu 1:2. Oke. Saya salin teman-teman. Ini kita sekalian brainstorming dulu ya. Biar arah ke depannya makin jelas. Nah, kenapa 1:2 teman-teman? Oke. Kenapa 1:2 untuk money management? Ya, dan biasanya teman-teman nanti untuk resiko itu kita tetapkan di 2% dari modal. Ya, anggap saja Anda itu dalam sebulan 20 kali entry teman-teman. Oke. Sebulan 20 kali entry. Salah 10, benar 10 teman-teman. Oke. Sebulan 20 kali entry, salah 10, benar 10. Nah, salah 10 ini berarti secara persentase kita kehilangan resiko 2% tiap entry. Berarti berapa persentase uang yang hilang saat kena stop loss? Empat persen, Pak. Berapa Bu? 4%. 10 dikali 2%. Oh, 10 20. 20% ya Bu ya. Iya, 20%. 20% ini apa? Minusnya dari modal. dari modal. Yang terjadi kan salah 10, benar 10. Ya, salahnya sudah kita hitung. Benar 10. Berarti kalau Sama, Pak. sekali benar Bu, rulesnya kita 1:2. 1:2. 4%. 4% tiap entry. Berarti totally berapa persen kita dapetin? Persen. 40? 40% teman-teman. Oke. Bisa yang memahami hitungan ini ya teman-teman ya. Mas Ya. Ardi oke ya. Ya, bisa. Teman-teman yang lain oke ya. Bu Lucy, Bu Rizky, Mas Brian, Pak Oke, Pak. Enggar, Oke. Mas Oke, Ivin. Pak. Aman, Oke Pak. ya, mengerti ya. Nah, Ya. Oke. jadi bersih 1 bulan berapa dong? 20%. 20%. Si Lumayan. produk, Pak. Besar ya teman-teman. Besar. Besar loh 20% itu. Ya, 20% gede.
Cuman orang-orang kadang-kadang takutnya di sisi yang ini, teman-teman. Jika dia sudah salah 10 kali, dia takut entry. Ya, mungkin salah-salah terus kan, jadi modalnya turun-turun begini ya. Kena mental, Pak. Takut ya Bu ya. Betul, Pak. Nah, betul sekali ya. Karena kita sudah belajar yang namanya trading plan. Ya teman-teman. Kita bisa membuat diri kita lebih optimis. Ya. Karena kita punya plannya, punya rencananya. Entry-nya tidak ngawur. Iya. Ingat ya teman-teman, entry-nya gak ngawur lagi. Kalau kita lihat, kita cek ya teman-teman. Dari plan kita yang kita bikin Selasa kemarin saja. GBP USD. Ini ya teman-teman. GBP USD ini berhasil TP ya. Kita cek si GBP USD tadi. Tadi saya pakai server apa ya? Capital.com. Karena di sini banyak banget server ya teman-teman. Di TradingView itu. Kalau kita cuma cari 1:2, berhasil ya teman-teman. Berhasil. Berhasil. Si apa namanya? GBP USD TP 1:2. Dari GBP USD kita tadi ke AUD USD. Nah kalau kita lihat, ini ya 4 ya teman-teman. Kita entry di sini, berarti kan naruh posisinya gini, pembelian, ya 1:2. Nah 1:2 ini sudah sampai belum teman-teman? Belum. Belum, kurang dikit. Ya, kurang dikit. Lalu AUD USD running, masih floating. Lalu USD CHF. USD CHF ini mau apa ini belum running ya teman-teman. USD CHF ini belum running. Ya, dia belum masuk. Lalu ada lagi AUD NZD. Jadi ini datanya kita real time. Kemarin servernya Wanda. Nah, masuk ya teman-teman. Masuk ke zona ya. Tapi apakah sudah TP? TP yang kita berarti di sini. Belum ya teman-teman. Belum TP ya. Running. Masih floating. Oke. Laki lah ya teman-teman. Ini Aussie tadi. Ini oil. Oil WTI. WTI forex.com. Jadi iya anak. Sebentar teman-teman. Kalau kita lihat WTI forex.com saja ya.
Ini posisinya kita sampai ya teman-teman? Belum. Belum sampai. Kita mau buy di sini, tapi saya nggak sampai. Kurang sedikit ya teman-teman. Oke, Iya. Kurang, ya Pak. kurang sedikit. Kalau oil gitu pakai apa ya, Pak? Di Maksudnya Vantage Bapak? juga ya, Pak? Ada Pak di Vantage Pak. Ya, betul. Kalau saya perhatikan sering kali rally base rally yang di atas demand itu dikit itu sering masuk loh Pak. Rally base rally ya di atas demand dikit. Ini, Yang mana Pak Edi? yang ini loh Pak. Yang ini. Kok tulisannya nggak keluar ya Pak? Oh iya. Anotasinya ini mungkin maksudnya Pak. Ya, yang kecilnya betul. Oh, Itu saya perhatikan sering kali bisa itu. untuk masuk di situ maksudnya. Iya. Hmm. Mungkin demandnya dari seluruhnya bisa juga. Nah ini. Jadi dari candle yang sebelumnya kita dapat area entry ya. Nah, anggap saja oil TP gitu ya teman-teman. 1:2 juga. Ya, berarti Selasa mapping ke hari Jumat 2 entry TP. 2 entryan kita TP teman-teman. Berarti berapa yang bisa kita dapetin? Karena yang 2 masih running. Jadi returnnya kita berapa persen teman-teman? 8% ya Pak. 8% ya teman-teman. 8%. Resiko 2% dari modal dan taking profit 2 kali dari resiko sama dengan 4%. Jadi nanti kalau teman-teman entry nggak boleh variabel, nggak boleh tanpa hitungan, harus ada hitungannya. Dan nanti kita bahas semua itu teman-teman. Oke, ini saya capture dulu. Oke. Saat Anda trading, yang dipentingkan itu apa? Konsistensi ngikutin plan. Konsistensi terhadap resiko. Resiko harus sama terus teman-teman. Plan trading itu apa? Ya ini teman-teman, nomor 1 sampai dengan 9 yang sudah disampaikan itu. Ya, materi sudah disampaikan itu. Itu jadilah sebuah trading plan. Karena saat teman-teman kirim nih tugas seperti ini, Masifik ya. Berarti Masifik untuk AUD JPY Daily akan cenderung ngapain Masifik? Buy. Tunggu buy di demand. Di demand, ya. Bukan buy sekarang kan? Bukan. Bukan kan ya? Menunggu, Nah, Pak. betul. Lalu Mas Aril nggak datang. Lalu ada Mas Ardi. Nah, Mas Ardi dengan Anda melihat gold 4 jam ini di Pepperstone, Iya. ya, Iya. rencananya Mas Ardi mau apa? Sell, Pak. Mau sell di mana? Di Di depan. supply di atas. Mhm. Ya, jadi kita Ya. punya rencana yang jelas, punya pegangan yang benar-benar enggak asal-asalan, Mas Brian. Ethereum US dollar 4 jam
Berarti apa yang mau Mas Brian lakukan terhadap Ethereum ini? Entry buy, Pak. Entry buy. Karena sudah ada plan-nya. Ya teman-teman. Jadi apa yang selama ini saya jelaskan ke teman-teman, ya, ini berarti adalah sebuah trading plan. Ini ada dari Bu Rizky, GBP USD daily. Time frame besarnya naik ya Bu. Berarti dari time frame besar ini, Ibu akan mencari area demand ya, untuk kita buy. Ya, untuk kita buy. Nah, inilah yang disebut dengan trading plan. Ya teman-teman. Pak Enggar bikin gambar, ini juga trading plan. Ya teman-teman. Jadi trading itu berdagang. Berdagang harus punya rencana. Apapun berdagangnya. Berdagang baju, apapun harus punya plan. Kira-kira siapa pembelinya, ongkos produksi berapa, dan yang lain-lain teman-teman. Saat bikin plan ya sudah, ditunggu sampai plan itu terjadi. Jangan gampang berubah. Apalagi ngikut orang lain, jangan teman-teman. That's why kenapa saya nggak begitu sering share plan sekarang di grup, biar nggak ganggu psikologisnya teman-teman yang lain. Lalu konsistensi terhadap risiko. Risiko harus selalu sama teman-teman. Berapa nilainya? Nilai konkretnya adalah 2%. Ya teman-teman. 2% berarti nanti ngitungnya caranya gimana? Lebar stop loss. Ini harus dibandingkan juga dengan jumlah lot. Nah, semakin lebar stop loss, biasanya jumlah lotnya membesar atau mengecil teman-teman? Harusnya Mengecil, Pak. mengecil. Semakin kecil SL jumlah lot, semakin besar. Ya, ini yang nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi market yang berbeda. Konsistensi terhadap plan itu penting teman-teman. Karena selama ini, selama 2 bulan kan berarti teman-teman belajar membuat trading plan. Ya, konsistensi terhadap risiko. Ini sudah jadi pondasi. Ini sudah jadi pondasi. Risiko itu timbul. Itu kan tidak selalu kita bisa bendung ya teman-teman. Tetapi bisa nggak kita ukur? Bisa. Misalkan, anggap aja saya telepon teman-teman yang ada di sini. Ya, teman-teman yang ada di sini punya uang 10 juta. Lalu saya datang ke Anda, saya bilang, saya pinjam dong 10 juta. Kira-kira Anda kasihan nggak teman-teman 10 juta? Kira-kira dikasih nggak, Mas Brian? Anda punya uang 10 juta, saya pinjam 10 juta. Kira-kira dikasih enggak? Enggak, Pak. Tidak. Berapa yang sekiranya Anda kasih? Mungkin 500.000 lah. 500-200.000 antara itu. Oke. Itu pembatasan risiko, teman-teman. Ya, relakan
sebagian kecil. Ya, relakan sebagian kecil. Oke. Sama seperti trading, stop lossnya kita berapa? 2%, ini sebagian kecil. Biar apa? Psikologis tetap aman. Ya, cuman hati-hati juga jika kecil tapi terus terjadi. Nah, ini harus evaluasi. Apa yang salah? Iya teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini, teman-teman harus kontak saya. Nantinya Anda harus kontak saya. Biar kita fixing the problem dulu. Apa sebabnya kok sampai risikonya sudah kecil, tapi kok terus terjadi ini? Kenapa? Ada yang salah kah? Iya teman-teman. Lalu trading dilarang dalam kondisi emosional. Saat Anda emosional dilarang trading. Ya, karena apa? Impulsif yang tidak disadari. Ini sering terjadi. Tahu-tahu berpikiran, loh, kenapa sih kok tadi saya entry di situ? Itu sering muncul, teman-teman. Kenapa sih kok kayak gini? Padahal tadi rencananya nggak seperti ini. Kenapa? Ternyata lagi ada problem di usaha, di kerjaan. Ya, impulsif yang tidak disadari ini sering muncul, teman-teman. Lalu, saya lebih menyarankan sebenarnya pending order. Kenapa? Emosi tidak terlibat langsung. Ya, ini lebih saya sarankan nanti teman-teman. Jadi waktu kita sudah punya plan, rencana trading, ya apa yang kita lakukan? Ya sudah kita taruh posisi kita, biar market yang berjalan kita sudah tidak usah berat-berat mikir. Karena risiko sudah jelas, target pun sudah jelas. Ya, oke. Lalu, kenapa kok eh, eksekusi instan ya teman-teman ya? Itu akan sangat bersinggungan langsung sama emosi. Kadang-kadang mungkin ya, teman-teman sudah profit 1:2. Namanya manusia ya, saat sudah profit, sudah jalan, 1:2 sudah dapat 4%. Bisa nggak sih terjadi serakah? Sepertinya kurang nih. Nggak bisa itu Pak. Tamak itu Pak. Tamak ya Pak. Ini Iya demand betul. teman-teman. Sudah masuk demand. Sudah naik-naik nih. Ya, ini demand. Oke. Di sini sudah 1:3. Oke. Anggap saja ini sudah 1:3. Ya. Bisa nggak sih ini dia serakah teman-teman? Pengennya 1:10.
Bisa kan? Serakahnya jadi muncul, bisa kan ya? Nah, ini yang harus dihindari. Karena manusia itu nggak pernah puas. Duit berapapun bisa kurang. Ya teman-teman. Jadi kalau saat ada serakah, ya takutnya itu. Tiba-tiba marketnya begini. Kalau sudah begini, emosi. Pukul, lotnya lebih gede. Resikonya lebih gede. Kena lagi teman-teman. Marketnya begini lagi. Iya, Tambah marah itu. tambah marah. Iya, nanti revenge kira-kira itu, Pak. Nah, ini pelaku nih teman-teman nih. Pak Engger ini kan nih, anu, expert ini di bidang ini. Expert ya sudah ini, Pak. Expert pelaku ya Pak. Iya, Ya teman-teman. pasti Tambah balas marah dendam, Pak. begitu. Pasti balas dendam. Dan ini biasanya terjadi di time frame yang apa teman-teman? Kecil Kecil itu, Pak. Kecil mesti itu. ya. M5 gitu ya Pak. M1. M5, M1 bahaya itu. Ya teman-teman. Jadi nanti kita menghindari time frame yang terlalu kecil. Paling kecil M15 saja cukup. Ya. Ini awalnya serakah. Ya. Tiba-tiba kena stop loss turun. Marah. Emosi. Ya. Emosi marah. Pukul dia. Bahasanya dipukul. Lipat resiko. Ya. Kena lagi teman-teman. Marah lagi ini. Overload gitu. Nah itu gak lama MC. Gak lama modalnya habis. Bahaya itu. Bahaya. Jadi tolong disadari bahwa yang adalah lawan itu invisible teman-teman. Kenapa saya bilang invisible? Ya karena yang dilawan diri sendiri. Bisa terlihat di depan cermin saja. Ya. Dan rasanya itu loh yang di sini dia. Ya teman-teman. Rasanya itu di sini tapi nggak bisa dilawan gitu loh. Itu yang lebih susah. Kalau kita mau berantem sama orang kan kelihatan ya orangnya. Ini mau berantem sama diri sendiri gimana? Babak belur sendiri. Hancur sendiri, Pak. Ya kan gitu ya Pak ya. Lebih baik dihindari. Oke. Ada yang pernah punya pengalaman buruk dengan emosi saat trading? Mas Ardi, Bu Lucy mungkin yang sudah-sudah pernah trading. Enggak sih, Pak. Aman ya Mas? Aman. Berarti sudah terkontrol sejak dini ya? Enggak juga. Karena memang musuhnya orang trading ya eh badainya sendiri teman-teman. Terutama bisikan-bisikan yang enggak bisa kita lawan. Dia whisper dengan begitu lembut, tapi ledakannya luar biasa. Itu hati-hati.